Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajakmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya berupa kesehatan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan hari ini kita semua dapat berjumpa kembali bersama saya Al-Fakir Zainal Abidin. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita semua masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu menjalankan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa pada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semuanya jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sebagai umat muslim tentunya menginginkan puasa kita pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi puasa yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menerangkan yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dikutip dari kitab Fathul Al-Qorib karangan Abi Abdullah Muhammad bin Qasim, disebutkan ada 10 hal yang membatalkan puasa. Ayo kita simak baik-baik. Semoga kita semuanya puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi puasa yang batal dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sahabat YouTube rahimakumullah, lalu 10 hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di tubuh kita dengan sengaja. Apa itu contohnya? Contohnya yang pertama adalah makan dan minum. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Makan dan minum dengan sengaja itu dapat membatalkan ibadah puasa yang kita kerjakan. Namun apabila kita makan ataupun kita minum tanpa tersengajaan, misalkan karena lupa, ya, maka puasa kita boleh diteruskan dan tidak batal. Suatu contoh, misalkan kita pulang dari aktivitas, pulang dari sawah, pulang dari bekerja dan lain sebagainya, terkadang biasanya setelah kita pulang sampai rumah, kita langsung minum air putih. Dan kita tidak sadar ataupun lupa kalau pas hari ini adalah kita sedang berpuasa. Kita lupa, kemudian kita minum. Lantas bagaimana dengan puasa kita? Insya Allah puasa kita tetap sah. Dan setelah kita ingat, maka lanjutkanlah kembali untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah mengorek-ngorek lubang yang ada di dalam telinga ataupun hidung kita. Ya. Ketika kita berpuasa, jangan memasukkan sesuatu ke telinga ataupun ke lubang hidung kita. Terkecuali kalau misalkan kita lagi flu, kemudian mungkin ada istilah upil di sini, ya boleh kita korek tapi jangan sampai dalam. Kalau sampai dalam ke sini, itu sudah membatalkan puasa. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh
yang tidak berlubang. Apa itu contohnya? Contohnya ketika kita misalkan sedang berpuasa, kemudian kita butuh suntikan vitamin. Ketika kita sedang berpuasa, kita sakit, butuh suntikan untuk obat. Nah, ketika kita memasukkan obat lewat jarum suntik pun, walaupun itu ya tidak memasukkan ke anggota tubuh yang ada lubangnya, maka itu termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Sahabat YouTube rahimakumullah, yang ketiga yang membatalkan ibadah puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur, ataupun ke dalam alat kelamin dan alat pembuangan akhir. Ya. Ketika kita misalkan lagi sembelit dan lain sebagainya, memasukkan obat nih seperti mikrolak ataupun obat-obat sejenisnya ke dalam dubur, ya, maka itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Sahabat YouTube rahimakumullah, berikutnya yang membatalkan ibadah puasa adalah muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja, maka itu termasuk membatalkan ibadah puasa. Contoh, ya, ini buat adik-adik biasanya yang sering melakukannya, ketika adik-adik sedang memasukkan jari ke dalam mulut. Nah, ke dalam mulut kemudian dan muntah, maka itu termasuk muntah dengan sengaja dan membatalkan ibadah puasa. Namun ketika kita misalkan lagi sakit, kita tetap berpuasa, kemudian tidak sengaja kita muntah, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa dan kita bisa melanjutkan puasa kita seterusnya. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang membatalkan ibadah puasa adalah melakukan hubungan intim ataupun hubungan suami istri pada siang hari. Melakukan hubungan intim ataupun suami istri pada siang hari itu dapat membatalkan ibadah puasa. Bahkan dia akan mendapatkan denda berupa puasa kifarat ataupun puasa melakukan denda. Ya. Kalau di malam hari bagaimana? Boleh atau tidak melakukan hubungan suami istri? Boleh. Ya. Kalau di malam hari silahkan. Ketika tidak sedang menjalankan ibadah puasa, maka silahkan melakukan hubungan suami istri. Namun kalau pada siang hari, maka itu dapat membatalkan ibadah puasa, dan seseorang yang melakukannya maka akan mendapatkan denda berupa puasa kifarat juga. Ya. Lalu lantas bagaimana kalau berhubungan tidak dengan suami ataupun dengan istrinya, mungkin dengan orang lain? Apakah itu batal? Dengan istrinya aja batal, dengan pasangannya yang sah aja batal, apalagi ya dengan orang yang bukan pasangan kita, otomatis batal, dapat dosa karena zina, ya, dapat denda puasa kifarat. Berikutnya yang keenam yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ya. Mengeluarkan sperma dengan disengaja itu adalah suatu hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Lain halnya ketika kita mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sengaja. Misalkan kita lagi tidur siang, ya, nih buat adik laki-laki, buat remaja, ya, buat bapak-bapaknya semuanya, kita lagi tidur siang, kemudian kita mimpi basah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu termasuk hal yang membatalkan ibadah puasa? Tidak. Ya, kita dapat melanjutkan puasa kita, ya. Kemudian kita langsung mandi jinabat ataupun mandi besar. Ya, setelah kita mandi besar, lanjutkan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Insya Allah, ya. Tatkala kita mengeluarkan air mani tidak sengaja ataupun dalam mimpi basah tidur di siang hari, itu tidak membatalkan ibadah puasa kita. Berikutnya yang ketujuh. Yang membatalkan ibadah puasa adalah haid untuk wanita. Ya. Bagaimana kalau haidnya kok dilalah kurang setengah jam, 30 menit lagi, malah keluar darah haid. Apakah itu termasuk membatalkan ibadah puasa? Ya. Jadi langsung saja berbuka, kemudian nanti bisa diqodoknya di lain waktu ataupun lain kesempatan. Ya, itu. Yang kedelapan yang membatalkan ibadah puasa adalah keluarnya darah nifas. Ya. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah
seorang wanita melahirkan bayi. Nah, ketika keluar masih darah nifas, maka itu termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang kesembilan, yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah orang yang gila ataupun gila. Pagi masih sehat, bugar waras. Tiba-tiba jam 2 siang, lah kok gila. Ya, maka itu juga membatalkan ibadah puasanya. Kenapa? Orang yang gila itu tidak punya lagi kewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala termasuk puasa. Karena orang yang gila itu berarti orang yang kehilangan akalnya. Ketika orang yang kehilangan akal, maka dia tidak dibebani menjalankan syariat ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syahwat dia masih punya, orang gila itu syahwat masih punya, nafsu syahwat, tapi dia sudah tidak punya akal pikiran. Ya, itu. Makanya itu termasuk hal yang membatalkan ibadah puasa. Dan yang terakhir yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah murtad ataupun keluar dari ajaran agama Islam. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, ya, maka itu termasuk hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Sahabat YouTube rahimakumullah, jadi itulah 10 hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang saya kutip dari kitab Fathul Al-Qorib karangan Abi Abdillah bin Muhammad Al-Qasim. Mudah-mudahan ya kultum yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya berharap mudah-mudahan puasa kita semuanya pada kesempatan hari ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, kali ini kita tutup dengan niat berpuasa bersama-sama dan kita lantunkan dengan menggunakan lagu. Nawaitu sawma khadin an adai fardi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sedina sesuk saking nekani fardune wulan Ramadan. Taun niki krana nglakoni dawuhe kang maha suci. Allahumma sholli ala Muhammad safi'il anam wa alihi wa sahbihi Allah wa salim ala dawam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ya puasa kita pada kesempatan hari ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.